Di balik setiap candle yang bergerak, ada kekuatan besar yang saling bertarung. Bukan sekedar angka, tapi keputusan, ketakutan, dan harapan dunia. Dan minggu ini, market sedang menunggu sesuatu yang besar. Market tidak bergerak karena apa yang terjadi hari ini, tapi karena apa yang mungkin terjadi besok. Inflasi mulai melambat, tapi belum cukup untuk membuat bank sentral tenang. The Fed masih berhati-hati, Bank Sentral Eropa dan Inggris mulai memberi sinyal. Dan investor tidak lagi agresif, mereka mulai menunggu, mengamati, dan bereaksi cepat. Ini bukan fase trending market, tapi ini adalah fase transisi, di mana smart money tidak mengejar harga, tapi menunggu harga datang ke mereka. Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Minggu lalu, market mulai berbicara. ISM Services PMI turun, menandakan ekonomi Amerika mulai kehilangan tenaga. Inflasi CPI datang lebih rendah dari ekspektasi. Sekilas ini kabar baik, tapi bagi market ini sinyal bahaya. Karena ketika inflasi turun, itu berarti pertumbuhan juga mulai melemah. Unemployment claims naik, lebih banyak orang mulai kehilangan pekerjaan. Dan sentimen konsumen jatuh lebih dalam dari yang diperkirakan. Market mulai merasakan sesuatu yang belum terlihat jelas, yaitu ketidakpastian. Namun di sisi lain, gold dan silver mulai bersinar. Safe haven kembali dilirik. Karena ketika dunia ragu, investor selalu mencari tempat yang paling aman. Kesimpulannya, dolar mulai kehilangan dominasinya, dan market memasuki fase distribusi sebelum langkah besar berikutnya. Analisa fundamental. Minggu ini semua mata tertuju pada satu hal, yaitu inflasi produsen dan PPI. Jika angka ini naik, maka dolar bisa bangkit kembali. Tapi jika turun, maka tekanan terhadap dolar akan semakin besar. Namun bukan hanya itu, pidato dari Bank Sentral Eropa akan menentukan arah euro. Bank Sentral Inggris akan memberi petunjuk masa depan pound. Dan data tenaga kerja Australia akan menguji kekuatan ekonomi global. Ini bukan minggu yang tenang, ini adalah minggu di mana satu data bisa mengubah arah tren. Kesimpulannya, market minggu ini cepat, tajam, dan penuh jebakan. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair EURUSD pada time frame H4. Jika kita melihat struktur market saat ini, tren besar masih bearish. Lower high dan lower low masih valid, namun pergerakan terbaru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dari zona demand terbentuk higher low, dan struktur kecil mulai break ke atas. Ini bukan reversal penuh, tapi ini adalah tanda awal perubahan momentum. Perhatikan garis EMA yang sebelumnya menekan harga ke bawah. Sekarang mulai ditembus, bahkan mulai mengarah ke atas. Ini adalah sinyal bahwa buyer mulai mengambil alih. Sekarang kita masuk ke area paling penting. Pada bagian atas terdapat resistance terdekat di 1,1740 hingga 1,1830. Ini adalah area di mana seller sebelumnya aktif dan saat ini harga sedang mendekat ke sana. Di atasnya ada zona supply besar di 1,1860 hingga 1,1930. Zona ini adalah benteng terakhir seller. Pada bagian bawah terdapat area support di 1,1630 hingga 1,1565. Dan lebih dalam lagi, ada zona demand utama di 1,1510 hingga 1,1450. Zona yang sebelumnya memulai semua kenaikan ini. Kesimpulannya, kita berada di fase bullish correction dalam struktur bearish, yang artinya peluang naik ada, tapi batasnya jelas. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga berhasil break dan close di atas resistance 1,1740. Maka jalan akan terbuka menuju 1,1830 dan bahkan menuju zona demand 1,1860 hingga 1,1930. Tunggu pullback dan konfirmasi, baru masuk dengan risiko terukur. Namun skenario bearish akan terjadi jika harga gagal di resistance dan kembali turun menembus support 1,1630.
Maka ini adalah sinyal bahwa seller masih memegang kendali. Target penurunan akan kembali ke 1,1565 dan bahkan menguji zona demand 1,1510 hingga 1,1450. Strateginya, entry ketika rejection, bukan di tengah pergerakan. Dalam trading, kamu tidak melawan market, kamu membaca lalu mengikuti. Karena market tidak pernah salah, yang salah adalah cara kita memahami ceritanya. Disiplin lebih penting dari prediksi, dan kesabaran lebih berharga dari entry cepat. Ini bukan tentang seberapa sering kamu trading, tapi seberapa tepat kamu memilih momen. Kedua, pair GBPUSD pada time frame H4. Perhatikan struktur market. Kita melihat pola yang jelas dengan lower high dan lower low. Ini adalah definisi dari downtrend. Namun saat ini harga mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada dorongan naik, ada break kecil pada struktur minor, dan EMA mulai ditembus ke atas. Lalu apa artinya? Ini bukan reversal penuh, tapi ini adalah retracement. Sebuah fase di mana market mengkoreksi diri sebelum menentukan arah selanjutnya. Sekarang fokus ke zona penting. Pada bagian bawah, kita punya zona demand kuat di 1,3280 hingga 1,3220. Disinilah buyer sebelumnya masuk dengan agresif. Di atasnya terdapat support 1,3380 hingga 1,3320 yang sekarang menjadi pijakan harga. Pada bagian atas terdapat area resistance besar di 1,3500 hingga 1,3580. Area ini bukan sekedar garis, tapi ini adalah zona di mana seller kemungkinan akan kembali masuk. Dan zona supply ada di kisaran 1,3640 hingga 1,3700. Sekarang kita bicara strategi, bukan prediksi tapi skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu bertahan di atas area support 1,3380 dan momentum buyer tetap kuat. Maka potensi target kenaikan masih terbuka menuju area resistance 1,3500 hingga 1,3580. Ini adalah area distribusi berikutnya. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga mulai kehilangan momentum dan gagal menembus resistance, atau bahkan breakdown di bawah area support 1,3380 hingga 1,3320. Maka skenario besar akan kembali aktif dengan target penurunan menuju zona demand 1,3280 hingga 1,3220. Dan jika zona ini ditembus, maka penurunan bisa menjadi jauh lebih dalam. Dalam trading bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar menunggu konfirmasi. Pound sterling dolar Amerika Serikat minggu ini belum menentukan arah akhirnya. Ia hanya sedang mengumpulkan tenaga. Dan tugas kita bukan menebak kemana harga akan pergi, tapi bersiap ketika market akhirnya memilih arah. Ketiga, pair USD-JPY pada time frame H4. Jika kita melihat struktur market, kita bisa melihat satu pola yang sangat jelas. Market sedang bergerak sideways dalam range besar. Harga berkali-kali memantul antara area support dan resistance utama. Pada bagian atas, kita melihat zona supply besar di area 160 hingga 160,50. Ini adalah area di mana seller sebelumnya masuk dengan sangat agresif. Setiap kali harga mendekati area ini, tekanan jual langsung muncul. Sedangkan di bagian tengah, kita memiliki zona resistance kuat di sekitar 159,40 hingga 159,90. Area ini saat ini menjadi medan pertempuran utama. Jika buyer mampu menembus area ini dengan momentum kuat, maka jalan menuju level 160 bisa kembali terbuka. Namun jika harga gagal menembusnya, kemungkinan kita akan melihat rejection kembali. Pada sisi bawah, kita memiliki support penting di area 158,60 hingga 158. Ini adalah area di mana buyer sebelumnya muncul dan menghentikan penurunan harga. Dan lebih dalam lagi, terdapat zona demand kuat di sekitar 157,90 hingga 157,40. Area ini adalah fondasi dari kenaikan sebelumnya.
Selama harga masih bertahan di atas zona demand ini, struktur bullish jangka menengah masih tetap terjaga. Namun jika zona ini ditembus, maka struktur market bisa berubah secara signifikan. Skenario trading. Skenario pertama adalah skenario bullish. Jika harga mampu menembus resistance di area 159,40 hingga 159,90 dengan candle kuat, maka breakout bisa terjadi. Target pertama adalah area supply di sekitar 160 hingga 160,50. Jika momentum kuat, kita akan melihat kelanjutan tren naik. Namun ada juga skenario kedua, yaitu skenario bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection yang kuat, maka market bisa kembali turun menuju area support di 158,60 hingga 158. Dan jika support ini ditembus, maka penurunan bisa berlanjut menuju zona demand di sekitar 157,90 hingga 157,40. Inilah dua jalur yang sedang dipertimbangkan oleh market. Dalam trading, kesabaran seringkali lebih berharga daripada kecepatan. Market selalu memberikan peluang, tetapi hanya kepada mereka yang mau menunggu konfirmasi. Karena pada akhirnya chart bukan sekedar angka dan garis. Chart adalah cerita, dan tugas kita sebagai trader adalah membaca cerita itu sebelum orang lain menyadarinya. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Market sebelumnya dalam downtrend kuat, struktur bearish yang jelas ditandai dengan lower high dan lower low. Namun saat ini mulai berubah, harga mulai membentuk higher low. Ini sinyal awal bahwa tekanan jual mulai melemah. EMA yang sebelumnya tajam ke bawah, sekarang mulai mendatar. Ini tanda bahwa momentum bearish kehilangan tenaga. Harga juga mulai bergerak di atas support dinamis, dan yang paling menarik adalah terbentuk tren line naik, menunjukkan adanya akumulasi perlahan. Sekarang kita lihat zona kunci. Pada bagian atas ada resistance kuat di area 77,70 hingga 80,20. Ini adalah area yang saat ini sedang diuji. Jika ditembus, market akan membuka jalan ke zona supply besar di 82,60 hingga 87,40. Di bawah terdapat area support kuat di 72,90 hingga 70. Dan lebih dalam lagi ada zona demand besar di 69 hingga 64,40. Tempat di mana smart money kemungkinan besar pernah masuk. Jadi posisi kita sekarang, harga berada di tengah-tengah tekanan, di bawah resistance dan di atas support. Ini adalah fase penentuan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu skenario trading. Skenario pertama adalah bullish. Jika harga mampu break dan close di atas area resistance 77,70 hingga 80,20, maka itu adalah konfirmasi bahwa buyer mengambil alih. Target kenaikan berikutnya menuju zona supply 82,60 bahkan lebih tinggi. Strategi terbaik tunggu breakout atau entry saat pullback dengan konfirmasi. Ini bukan menebak, tapi bereaksi. Skenario kedua adalah bearish. Jika harga gagal menembus resistance atau bahkan breakdown dari area support 72,90 hingga 70, maka tekanan jual akan kembali dominan dengan target penurunan menuju 70, lalu zona demand di 69 hingga 64. Sell di rejection resistance atau sell saat breakdown support. Ingat, market tidak bergerak berdasarkan harapan, tapi berdasarkan reaksi terhadap level. Silver saat ini belum bergerak besar, tapi justru disinilah peluang itu lahir. Di tengah ketidakpastian, ada kesempatan bagi mereka yang telah siap. Karena pada akhirnya, market tidak memberi reward kepada yang cepat, tapi kepada yang tepat. Terakhir, gold pada time frame H4. Kita masuk ke medan sebenarnya, yaitu chart. Market sebelumnya mengalami downtrend yang sangat kuat. Seller mendominasi tanpa ampun. Tapi setelah mencapai area demand kuat di 4.520 hingga 4.350, sesuatu berubah.
Momentum turun mulai melemah dan buyer mulai masuk secara perlahan. Kita sekarang melihat pembentukan higher low. Ini adalah tanda awal bahwa market sedang mencoba berbalik arah. IMA besar masih berada di atas harga, artinya tekanan jangka menengah masih ada, tapi IMA kecil sudah mulai melengkung naik. Ini bukan reversal penuh, tapi ini adalah sinyal awal. Perhatikan zona penting ini. Area support kuat di 4.700 hingga 4.600 dan di bawahnya terdapat zona demand di 4.520 hingga 4.350. Ini adalah zona di mana buyer terus mempertahankan harga. Pada bagian atas ada area resistance di 4.900 hingga 5.045. Area ini adalah benteng seller berikutnya. Dan lebih tinggi lagi, terdapat zona supply besar di 5.120 hingga 5.240. Selama harga bertahan di atas 4.600, market masih punya alasan untuk naik. Skenario trading. Skenario bullish akan valid. Jika harga berhasil menembus area 4.800 hingga 4.900 dan bertahan di atasnya, maka kita bisa melihat dorongan menuju 5.045, bahkan hingga 5.120. Ini adalah skenario di mana buyer mengambil alih sepenuhnya. Namun skenario bearish akan terjadi. Jika support 4.700 ditembus dan harga jatuh di bawah 4.600, maka struktur bullish akan gagal dan kita bisa melihat penurunan kembali ke area demand 4.520 bahkan lebih dalam. Dalam trading bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sabar membaca cerita market. Karena chart tidak pernah bohong, yang salah hanya cara kita melihatnya. Jika kamu ingin memahami market lebih dalam, bukan hanya ikut arah, tapi membaca arah, pastikan kamu tetap di sini. Sampai jumpa di analisa mingguan berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.